Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa kembali di Talkshow Special Event Road to P20 bersama saya Anggona Klarini, dan tentu saja kita mengetahui Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan The G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20. Nah, ini di hari yang cerah ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber, yaitu Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional DPR RI, Ibu Endah Tede Retno Astuti. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak Anggun, apa kabar juga? Oke, gimana Bu kesibukannya menjelang P20? Apakah ada yang bikin pusing? Ya, ini udah tinggal tinggal 2 bulan lagi menjelang diselenggarakannya Parlemen 20 atau yang kita sebut P20 ya. Jadi persiapannya juga sudah lebih sering dan harus lebih fokus lagi. Oke, Bu, kalau misalnya kita mengetahui di sini ada disebutkan ada G20, ada P20 atau di masyarakat biasa kenal G20 atau P20. Sebenarnya ada nggak sih Bu hubungan khusus dari dua kegiatan tersebut? Iya, gini Mbak Anggun, jadi setiap tahunnya untuk pertemuan G20 selalu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk tentunya juga parlemen yang mewakili kepentingan masyarakat. Nah, kalau Parlemen 20 sendiri itu ada 3 ya paling tinggi. Tidak, kenapa kita bertemu? Pertama, parlemen ingin memberikan dimensinya agar terdengar, posisi parlemen agar terdengar juga dalam pembahasan G20. Kemudian yang kedua, P20 itu juga memberi kesempatan interaksi antara ketua-ketua parlemen di G20. Seperti diketahui G20 itu kan negara-negara besar di mana GDP-nya itu 20% dari dunia. Kemudian juga P20 juga memberi kesempatan ketua-ketua parlemen untuk berinteraksi dengan pemerintah, dengan delegasi negara, dan juga dengan berbagai organisasi internasional yang memang terlibat langsung dalam G20. Kalau untuk penyelenggaraan sendiri nih Bu, kita kan mengetahui bahwa ada penyelenggaraan G20, P20 atau G20 atau juga P20 ini. Ini adakah satu kepanitiaan atau memang itu penyelenggaraan yang memang sebetulnya berbeda? Kalau untuk kepanitiaan, semua pemangku kepentingan tersebut mempunyai panitia masing-masing, tapi kita semuanya terkoneksi. Misalnya untuk kalau bisa dilihat ya, logo P20 dan juga logo dari berbagai pertemuan G20 lainnya, apakah itu Business 20, Civil 20, Labor 20, itu semuanya logonya hampir sama. Demikian juga parlemen. Jadi ini logo yang sudah diatur oleh pemerintah dalam hal ini Kominfo. Nah, walaupun kita semuanya mempunyai fokus masing-masing dan kepanitiaan masing-masing, tapi semuanya sinergi karena kita semuanya mendukung agenda yang diusung oleh pemerintah, yaitu pulih bersama, pulih lebih kuat. Jadi kita juga selain kita mempunyai masing-masing meeting, kita juga mengadakan pertemuan dengan berbagai working group dan engagement group tersebut karena ada isu-isu yang cross cutting istilahnya. Jadi kita semua bersinergi walaupun kita melaksanakannya masing-masing sesuai dengan interestnya dari berbagai stakeholder tersebut. Tetap ada dua kepengurusan atau kepanitiaan untuk penyelenggaraannya sendiri ya? Iya, bukan hanya 2 Mbak, tapi setiap pertemuan, setiap working group, setiap engagement group mempunyai kepanitiaan masing-masing, tapi ada panitia nasional. Jadi P20 juga termasuk bagian dari kepanitiaan nasional yang dalam kepanitiaan G20-nya pemerintah. Wah, menarik ini. Sepertinya akan ada berbagai perhelatan yang mungkin juga nanti akan Indonesia terus berpartisipasi di dalamnya, betul Ibu ya? Nah, kalau misalnya kita mengetahui ini kan melibatkan berbagai negara, berbagai perwakilan parlemen dari seluruh dunia. Apakah sudah terkonfirmasi berapa banyak yang akan hadir, ataukah bentuknya apakah mereka bisa hadir virtual atau memang akan hadir fisik? Sampai saat ini bagaimana Bu? Iya, jadi semua parlemen sudah menyatakan atau mengindikasikan akan hadir. Tentunya yang kita harapkan adalah kehadiran di tingkat presiding officers ya, atau pimpinan-pimpinan parlemennya. Sampai saat ini sudah ada ketua-ketua parlemen yang menyatakan akan hadir nih. Kita sangat bergembira, misalnya Inggris itu akan hadir dari both chambers, kemudian Argentina, kemudian juga Netherlands, kemudian dari Argentina, India,
itu sudah menyatakan akan hadir. Sehingga mudah-mudahan pertemuan ini akan dapat dihadiri oleh banyak ketua-ketua parlemen agar levelnya juga menghasilkan keluaran-keluaran yang juga lebih mumpuni lagi. Oke, wah menarik. Sepertinya memang sudah dengan persiapan yang sangat matang, bahkan terkonfirmasi dari beberapa negara sudah oke hadir, tidak ada kendala untuk nanti pada hari hanya. Dan Bu, kalau saya boleh tahu ini ada nggak sih perbedaan dari P20 dengan pertemuan parlemen lainnya? Karena kita pernah mendengarkan terselenggara juga di Indonesia yaitu IPU. Tapi sebelumnya Ibu jangan langsung dijawab karena kita akan melihat pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, kembali lagi di special event Road to P20 dan saat ini saya masih bersama dengan Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional DPR RI, Ibu Endah. Sebetulnya ada nggak sih Bu yang membedakan antara P20 atau P20 dengan pertemuan parlemen lainnya? Misalnya seperti yang kita tahu, kita baru menyelenggarakan IPU beberapa waktu lalu. Ya, jadi gini Mbak Anggun, ada berbagai macam format pertemuan parlemen. Ada pertemuan parlemen di mana Indonesia aktif di dalamnya karena menjadi anggota dari organisasi itu tersebut. Misalnya Interparliamentary Union yang tadi Mbak Anggun sebutkan yang baru saja kita laksanakan. Kemudian Indonesia juga adalah anggota dari ASEAN Interparliamentary Assembly di tingkat ASEAN. Kemudian ada juga meeting parlemen yang dilaksanakan karena membahas tematik event. Misalnya Indonesia pernah menyelenggarakan Parliamentary Forum, Global Parliamentary Forum on SDGs. Itu yang tematik. Kemudian ada juga pertemuan parlemen yang dilaksanakan karena ada event international forum yang dihadiri oleh pemerintah. Misalnya dari high level panelnya PBB mengenai SDGs, di situ ada parliamentary forumnya juga. Jadi parlemen ingin selalu hadir di mana pemerintah-pemerintah berkumpul untuk membuat komitmen-komitmen internasional karena parlemen ingin agar suara parlemen juga terdengar dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah. Nah, dalam G20 ini tentunya parlemen sangat memegang peranan strategis. Karena seperti diketahui G20 itu kan kumpulan dari negara-negara yang kalau dikumpulkan itu mencapai kayak 80% dari world GDP. Kemudian 70% dari international trade itu ada di negara-negara G20. Kemudian juga populasinya itu ada 60% dari seluruh dunia. Nah, jadi Parlemen 20 ini sangat strategis karena akan membahas isu-isu yang memang menjadi concern-nya negara-negara G20. Itu Mbak Anggun. Bagaimana Bu terkait dengan kesiapan DPR RI dalam menjadi tuan rumah P20 kali ini? Ya, jadi Mbak Anggun, P20 atau nama resmi eventnya adalah the 8th Parliamentary Speaker Summit on G20. Sekarang ini udah tinggal 2 bulan ya. Tadi sudah saya sebutkan Sekretariat DPR sudah makin fokus untuk menyiapkannya. Tapi persiapan itu sendiri sebetulnya sudah dilaksanakan pada saat tahun lalu waktu presidensi Indonesia beralih didapat dari Italia, dari Presiden Jokowi ke Presiden Italia, Prime Ministernya Italia, kemudian dari Ketua Parlemen Italia ke Ibu Puan. Persiapan itu langsung dilaksanakan dan kita juga sudah menyelenggarakan kick-off meeting beberapa waktu lalu di Surabaya. Kick-off meeting itu adalah semacam mengenalkan kepada masyarakat bahwa hey, DPR juga akan turut serta loh, akan aktif dalam keketuaan Indonesia, presidensi Indonesia di G20. Setelah ini kita akan mengadakan rapat-rapat bukan saja antar kementerian ya untuk masalah-masalah teknis, tapi juga sebetulnya kita sudah mensosialisasikan ini ke publik dan juga akademisi. Contohnya BKSAP beberapa waktu lalu, kalau dulu BKSAP mengadakan BKSAP SDGs Day, tapi saat ini karena kita juga ingin mensukseskan mengenai P20, kita mengadakan tuh yang namanya BKSAP Parliamentary P20 Day ke akademisi ke universitas. Jadi itu berbagai upaya kita
untuk mengenalkan P20 ke masyarakat agar masyarakat tahu juga nih isu-isu atau kepentingan-kepentingan mereka itu akan diperhatikan juga dengan dibahas juga dalam pertemuan ketua-ketua parlemen negara-negara G20. Bu, kalau misalnya kita boleh tahu ini nanti penyelenggaraannya sendiri akan dilaksanakan di mana, Bu? Ya, Bang Gun, jadi perhelatan P20 yang akan kita selenggarakan selama 3 hari dari tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober akan dilaksanakan di gedung DPR RI. Kenapa sih di DPR RI ya? Karena kita ingin mengenalkan gedung DPR yang bersejarah ini. Dibangun tahun 1945 di atas luas tanah 60 hektar are dengan perkembangan dinamika di dalamnya itu sangat menarik untuk di showcase-kan kepada delegasi P20. Dan karena itu kita ingin semua kegiatannya berada di gedung DPR ini. Bukan saja kegiatan meetingnya, tapi semua kegiatan social function. Misalnya ada lunch, ada dinner, itu kita selenggarakan di gedung ini. Kemudian juga akan ada peresmian dari Monumen Energi Surya Indonesia yang ada letaknya di depan. Itu juga akan kita laksanakan dalam rangkaian kegiatan P20. Jadi intinya kami sangat excited ya. Sudah saatnya gedung DPR RI ini diperkenalkan kepada masyarakat dunia gitu. Oke. Kalau kita mengetahui dari setiap pertemuan pasti akan ada isu-isu yang akan dibahas nih dalam pertemuan tersebut. Nah, di sini apa aja sih isu-isu prioritas yang diusung dari DPR RI sendiri, Bu, dalam pertemuan P20? Tapi Ibu, sekali lagi kita harus tahan jawaban Ibu karena kita akan menyaksikan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami di Special Event Road to P20 atau P20. Terima kasih pemirsa, masih di Special Event Road to P20 atau P20 dan saya masih bersama dengan Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional Ibu Endah. Dan Ibu, tadi kita sempat terjeda pembahasan terkait dengan isu-isu prioritas yang nanti akan dibahas di P20 yang akan datang. Iya, jadi ada 4 isu prioritas yang akan dibahas dalam pertemuan P20 Summit tersebut. Yang pertama adalah isu mengenai percepatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Kemudian yang kedua akan dibahas isu-isu yang sedang mengemuka saat ini, misalnya ketahanan pangan dan dan transisi menuju energi yang terbarukan. Kemudian yang ketiga akan dibahas, ini sangat berdekatan dengan isu parlemen sebetulnya. Isu yang ketiga adalah parlemen yang efektif, demokrasi yang dinamis. Kemudian yang keempat adalah mengenai masalah social inclusion ya. Bagaimana ada kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan di sana akan dibahas. Isu-isu tersebut, nah di dalam pembahasan isu-isu tersebut misalnya akan dibahas bagaimana parlemen negara-negara G20 siap untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai, misalnya bagaimana menuju low carbon, apakah sudah siap nih dengan policy, dengan kebijakannya. Kemudian juga mengenai tadi yang menarik yang keempat ya, mengenai inklusi sosial, mengenai gender equality. Karena kita melihat misalnya ketidaksetaraan di politik itu akan berimbas ke ketidaksetaraan di sosial. Nah, ini isu menarik nih, itu akan dibahas juga. Kemudian juga parlemen yang efektif, demokrasi yang vibrant atau dinamis, kita akan melihat bahwa saat ini ya, di mana kita sedang menuju pemulihan global, itu justru peran parlemen sangat dibutuhkan untuk memastikan misalnya pengawasan terhadap penganggaran yang diperlukan itu lebih kuat. Kemudian juga bahwa demokrasi delivers, even pada saat-saat seperti ini. Nah, itu isu-isu yang akan dibahas dan akan dibicarakan oleh para ketua-ketua parlemen pada saat pertemuan P20 nanti. Oh, makanya akhirnya di sini dipilih yaitu Strong Parliament for Sustainable Recovery. Itu tujuannya itu lebih kepada bagaimana parlemen efektif, demokrasi dan yang menjadi dinamis itu ya, Bu ya. Kurang lebih tujuan utamanya. Nah, ini dari sudut pandang Ibu Endah sendiri nih, apa sih yang perlu dilakukan Indonesia untuk bisa mendorong negara-negara yang ikut dalam pertemuan nanti, Bu, di P20? Oke, mendorong keikutsertaan ya maksudnya ya.
Oke, jadi untuk mendorong keikutsertaan ini kita memang dalam menyelenggarakannya kita bekerja sama atau jointly hosted dengan Interparliamentary Union. Kenapa? Karena Interparliamentary Union tersebut beranggotakan 173 parlemen dan itu semacam kayak PBB-nya untuk parlemen-parlemen. Jadi dengan didukung, disupport oleh IPU itu akan lebih mereka bisa membantu, mendorong, memastikan kehadiran dari tingkat high rank dari parliamentary tersebut untuk hadir dalam G20 tersebut. Kalau apa saja sih yang dikerjasamakan dengan IPU? Kita bersama-sama membuat konsep note, kita bersama-sama membuat draft deklarasi tersebut, outcome dokumen dari P20 tersebut. Dan dalam pembahasannya juga nanti hasil-hasilnya juga bisa dibantu disosialisasikan oleh IPU ke negara-negara yang non G20 tersebut. Kalau misalnya kita mengetahui Bu, kan kita ini Indonesia beberapa kali melakukan perhelatan ABART untuk kegiatan parlemen di seluruh dunia. Salah satunya itu penyelenggaraan IPU yang baru beberapa waktu berjalan. Tapi adakah dampak-dampak yang bisa dirasakan dari Indonesia tersendiri terkait dengan perhelatan-perhelatan itu dirayakan atau diadakan di Indonesia? Jadi yang pertama tentu saja ada dampak positif, dampak ekonomi ya. Penyelenggaraan event tersebut tentunya membantu membangkitkan pariwisata dan perekonomian masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, misalnya di bidang atau sektor transportasi, akomodasi, makanan. Tentunya itu mendorong multiplier effect yang diharapkan untuk mendongkrak UMKM. Yang kedua, dampak positifnya adalah menyampaikan bahwa Indonesia punya kesiapan yang sangat baik dalam menghadapi pandemi ini. Misalnya di mana di tengah-tengah pandemi IPU kemarin berjalan dengan lancar. Kemudian kita sepanjang tahun ini juga G20 dapat dilaksanakan dengan lancar, menunjukkan bahwa Indonesia siap dan prokes COVID-19 dijalankan secara disiplin. Kemudian yang ketiga, seperti kita ketahui, salah satu fungsi dari DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Nah, menarik Mbak untuk dicatat bahwa berdasarkan undang-undang tersebut, ketiga fungsi DPR, legislasi, anggaran, dan pengawasan diletakkan dalam kerangka representasi masyarakat dan dukungan untuk politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa representasi dan politik luar negeri itu adalah tujuan utama dari kerja-kerja DPR juga. Nah, keempat ini dari fungsi diplomasi yang diemban oleh DPR dan anggota DPR adalah suatu keniscayaan bahwa anggota DPR untuk memiliki wawasan terkait isu-isu global yang dipastikan mempengaruhi isu-isu domestik. Jadi melalui perhelatan parlemen baik di kawasan maupun global tentunya akan memperluas wawasan global dari anggota DPR dan juga mendorong transformasi DPR menjadi parlemen modern. Kelima nih terakhir ya Mbak Anggun, adanya perhelatan internasional dari parlemen ini justru bisa menyatukan berbagai kepentingan yang biasanya ada kepentingan kelompok politik ya. Tapi kalau di event-event internasional itu justru semuanya itu menyatu. Delegasi Indonesia, kita menyebutnya sering delegasi merah putih. Itu mungkin sekitar itu Mbak Anggun. Jadi dampak-dampak positif dari Indonesia menyelenggarakan sebuah event internasional. Oh, menarik sekali ya Bu. Berarti memang seharusnya Indonesia banyak nih melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, selain bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk delegasi dari Indonesia di kancah dunia juga. Ini sepertinya penting untuk dilakukan. Kalau kita boleh berbagi pengalaman DPR RI ini dalam menyelenggarakan pertemuan tingkat dunia, pasti kan ada tantangan-tantangannya Bu. Apa sih yang paling berat Bu? Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini. Ya, oke Mbak Anggun. Jadi sepanjang pengalaman saya ya, ada tantangan dari segi penyelenggaraan penyiapan teknisnya dan ada dari tantangan dari sisi materi. Pertama misalnya sisi teknis yang baru lalu itu penyelenggaraan Interparliamentary Union misalnya diselenggarakan pada bulan Maret. Pada saat COVID itu masih ya? sangat masih tinggi lah ya. Dan juga berbagai
prokes COVID-19 yang sangat ketat masih diberlakukan. Jadi tantangan kita adalah memastikan prokes yang dijalankan oleh Indonesia itu diterapkan dan juga delegasi tetap merasa nyaman. Nah itu berbagai prosesnya itu misalnya ada kendala vaksin yang berbeda-beda setiap negara itu harus kita komunikasikan dengan Satgas Covid kita agar mereka bisa dapat masuk ke Indonesia dan berbagai kesulitan teknis lainnya. Dan kalau untuk masalah substansi misalnya Indonesia dalam hal ini harus menjadi tuan rumah yang akomodatif. Waktu DPR berupaya merumuskan resolusi terkait konflik Rusia-Ukraine tanpa memojokkan Rusia maupun Ukraine. Jadi sebelum resolusi tersebut diadopt, Indonesia memanfaatkan posisi sebagai tuan rumah untuk meyakinkan delegasi-delegasi melalui maraton, pertemuan bilateral, pertemuan side event, agar resolusi tersebut dapat diadopsi dan mendapat dukungan dari negara-negara peserta tersebut. Baik. Kalau misalnya begitu Bu, kita ini sudah melihat bahwa DPR RI di sini sudah menyiapkan dari A sampai Z untuk keberlangsungan acara ini agar berjalan dengan baik. Kita menunggu nih Bu, bagaimana keseruan dari P20 atau P20 dan masyarakat juga menunggu dampak positif yang bisa dirasakan tentunya masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Terima kasih Ibu Enda atas waktunya. Saya harus pamit Bu, kita harus pamit dengan pemirsa yang ada di rumah juga. Dan saya kembali ingatkan pemirsa yang ada di rumah jangan lupa untuk saksikan P20 yang akan segera terselenggara di Indonesia. Dan kita harus tetap dukung apapun yang akan digalakan atau dicanangkan oleh kegiatan dari P20 tersebut. Saya Anggun Oktarini pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.